Halo lur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam lur. Ketemu lagi dengan Pondok Custom. Kali ini kita ada kerjaan ya lur ya. Ini sih namanya dikerjain ya, bukan kerjaan. Ini body ambiar, ini mau kita rakit lagi. Karena ini cari bodinya ini beli sudah nggak ada katanya. Oke, kita akan coba perbaikin lur ya. Bagaimana hasilnya? Simak videonya sampai akhir. Pertama kita sambung dulu ya, kita pulihkan bentuknya daripada bodi yang ambiar ini dengan menggunakan solder. Solder ini sudah kita copkan di listrik sehingga menimbulkan panas ya, untuk melelehkan daripada plastik bodi ini. Ini kalau di sini teknik ini namanya teknik mengelas plastik lur. Jadi plastik kita sambung kembali menggunakan solder panas. Di sini saya memakai tulangan dari isi staples ya lur. Jadi untuk pondasinya supaya kuat, nanti pas getarannya itu tidak retak lagi. Ini saya pakai isi dari staples. Ini kita tuncelkan juga ditanam di dalam bodinya ini ya lur ya. Jadi dipanasi sampai tenggelam separuh, baru kita tutup lagi dengan menggunakan bodinya itu sendiri. Setelah itu kita ratakan bekas dari solderan kita yang tidak rata itu, kita amplas halus ya. Ini menggunakan ukuran 150 biar cepat pengamplasan. Oke lor, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini sudah kita tambal dan kita ratakan. Ini nanti kita epoksi lalu lanjut pendembulan untuk menghilangkan daripada legok-legok ini. Jadi ini nanti kita akan tahap selanjutnya adalah epoksi. Tapi sebelumnya kita cuci dulu ya, biar hilang kotorannya. Untuk epoksinya saya menggunakan dari Niken Paint. Ini PU Primer Surfacer ya lor ya. Jadi untuk perekatnya sebelum kita dempul itu kita epoksi dulu. Tujuannya agar antara dempul dan media itu merekat dengan kuat ya lor ya. Baru setelah dempul kita ratakan, kita nanti lanjut lagi dengan epoksi lagi. Untuk rasio dari epoksi ini, kali ini saya pakai perbandingan 4:1:2 untuk campurannya ini biar agak terlalu encer. Jadi bisa aman untuk penyemprotan ya. Untuk spray gunnya di sini saya memakai dari Awarita H921. Ini nozzle-nya ukuran 1 mm ya lur ya. Dengan tekanan angin 35-40 PSI. Ini untuk epoksinya biar dia lancar ya lur ya. Kita semprotkan merata sampai menutupi semua bidang yang akan kita perbaiki catnya. Setelah epoksi kita kering, jadi kita akan amplas menggunakan amplas grade 400. Setelah itu lanjut pendempulan dulu ya. Ini untuk menutup daripada bekas luka yang tadi kita buat ya. Selanjutnya setelah dempul kering kita bisa lanjut pengamplasan. Kali ini kita menggunakan amplas nomor 120 ya.
Ini tujuannya untuk mempercepat daripada proses pengamplasan karena menggunakan amplas yang kasar. Oke, setelah semua bodinya rata, kita lanjut mengganti amplasnya ya menggunakan grade yang lebih halus. Kali ini kita pakai amplas 320 ini agar memperhalus gurisan-gurisan amplas kasar tadi. Baiklah, setelah amplas halus kita lanjut menutup daripada dempul ini menggunakan epoksi lagi ya lur ya. Ini tujuannya untuk mematikan pori-pori daripada dempul. Jadi setelah kita amplas halus nanti pori-porinya akan hilang dan hasil catnya akan lebih maksimal ya lur ya. Oke, setelah epoksi dirasa sudah merata ya, jadi ini kita keringkan dulu epoksinya, baru lanjut pengamplasan menggunakan grade 400 sampai dengan 800. Ini supaya nanti hasil cat yang dihasilkan itu juga ikut halus ya lur ya. Untuk pengecatan saya juga menggunakan dari Niken Paint, ini NKM 9030 Nighthawk Black, jadi warna hitam dari Niken Paint ya lur ya. Untuk pengecatan ini saya menggunakan spray gun Awarita K350 dengan nozzle 0,8 dengan menggunakan tekanan angin 30-35 PSI. Lalu cat berikutnya, untuk cat birunya saya juga pakai Niken Paint Premium Auto Refinish dari Jupiter Blue 5560. Ini nanti kita tambahkan dengan sedikit warna dari Pearl White 0510 dari Niken juga untuk menimbulkan efek mewahnya ya lur ya. Jadi agak biru muda mewah. Untuk proses ini sama, kita juga menggunakan spray gun Awarita K350 0,8 mm ya lur ya. Setelah jeda 10 menit kita lanjut lapisan yang kedua. Ini untuk mempertajam warna dan meratakan ya, jadi benar-benar tidak ada yang terlewat dari semprotan. Ini kita ratakan di seluruh media. Oke lur, setelah pengecatan rata kita tunggu dalam pengeringan ya. Ini kemarin cuaca bagus, jadi saya keringkan selama kurang lebih 3-4 jam ya lur ya. Ini untuk benar kering ya. Lalu kita akan finishing menggunakan clear dari Niken Paint juga MS 4100. Clear MS 4100 ini memiliki rasio perbandingan catnya itu 4:1:2, yaitu 4 daripada clear, 1 untuk hardenernya, dan 2% itu untuk dari thinnernya. Untuk pencampurannya lur, jangan terlalu banyak thinner. Masih menggunakan Awarita K350. Ini kita menggunakan tekanannya itu di kisaran 30-40 PSI ya lur ya. Ini menyesuaikan saja dengan nozzle-nya yang 0,8 mm. Lalu dengan bukaan yang lebar ini kita sesuaikan kecepatan penyemprotan kita. Jadi ini enaknya bagaimana untuk
kecepatan, dengan itu menyesuaikan dengan angin juga. Jadi memang harus terbiasa ya untuk pengekliran ya. Intinya harus sering-sering praktek dan latihan lor, biar feeling pengecatannya itu dapat. Jadi nanti akan terbiasa, mau encer, mau kental, atau mau cepet atau mau lambat itu kita sendiri yang atur feelnya. Oke, seperti ini hasilnya untuk pengekliran kita kali ini ya lur ya. Ini kita jeda dulu 10 menit, lalu kita timpa menggunakan clear lagi untuk lapisan yang kedua. Oke lur, tahap pengekliran sudah selesai. Kita tunggu sampai kering ya lur ya. Ini untuk tips pengeringan itu jangan langsung diterik matahari ya lur. Ini di suhu ruangan saja sudah mantul. Oke lur, itu tadi langkah-langkah perbaikan bodi motor plastik ya yang pecah ambyar, kita perbaiki sehingga bisa jadi baru lagi, baru dicat maksudnya, dengan menggunakan alat-alat seadanya di rumah kita dan menggunakan bahan-bahan dari Niken Paint. Ini mantul sekali, kinyis-kinyis clearnya ya lur ya, MS 4100 dari Niken Paint. Oke lur, semoga video tadi bermanfaat. Tetap jaga keselamatan Anda di jalan dan salam satu ngaspal. Check it out.